semuanya. Kami kali ini akan mempresentasikan tentang Kesultanan Samudra Pasai. Anggota kelompok 1 terdiri dari Delvigo, Leonardus Blaine, Michelle Christie, dan saya, Nicholas Julian. Berikut adalah wilayah dari Kerajaan Samudra Pasai. Kita masuk ke sejarah Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh. Kerajaan ini merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia yang didirikan oleh Maurasilu pada tahun 1267 Masehi. Setelah masuk Islam, Maurasilu berganti nama Malik Al-Saleh. Sultan Malik Al-Saleh memerintah pada tahun 1285 sampai 1297. Pada masa pemerintahannya, ia didatangi seorang musafir dari Venetia atau negara Italia pada tahun 1292 yang bernama Marco Polo. Melalui catatan Marco Polo inilah diketahui bahwa Raja Samudra Pasai bergelar Sultan. Wilayah kerajaan menjadi daerah di Nusantara yang pertama kali dikunjungi oleh para pedagang dan pelayar. Sejarah Samudra Pasai. Berdasarkan Tambu Minangkabau, putra dari Ahlul Bait Hussein, menceritakan tentang pendirian Samudra Pasai oleh Maurasilu dan menyebut nama raja yang mungkin dari tahun 710 Masehi hingga para anak cucunya sebagai penyebar agama Islam di Sumatera. Dalam hikayat Raja-Raja Pasai, nama Pasai dan Samudra telah dipisahkan merujuk pada dua kawasan yang berbeda. Sementara Marco Polo mencatat adanya beberapa kerajaan yang ada di pantai timur Pulau Sumatera waktu itu. Kerajaannya bernama Verlek atau bisa disebut juga dengan Perlak, Basma, dan Samara juga bisa disebut juga dengan Samudra. Arkeologis menjelaskan tentang kerajaan Samudra Pasai ditemukan melalui makam Raja-Raja Pasai di Kampung Gedong di Aceh Utara. Makam tersebut terletak di Desa Beringin. Salah satu dari makam raja tersebut terdapat nama Sultan Malik Al-Saleh. Dari karya tulis hikayat Raja Pasai yang ada pada awal teks tertulis 1360H menandai dimulainya perkembangan sastra Melayu klasik di bumi Nusantara. Kehidupan ekonomi dari Samudra Pasai. Letak yang strategis membuat Samudra Pasai berkembang sebagai kerajaan maritim. Samudra Pasai menggantikan peran Sriwijaya di Selat Malaka. Memiliki pengaruh atas pelabuhan-pelabuhan penting di Pidie, Perlak, dan lain-lain. Komoditi perdagangan yang penting adalah lada, kapur barus, dan emas. Uang sebagai alat tukar yaitu dirham atau disebut uang emas. Lalu, kehidupan sosial budaya. Pusat perdagangan dan perkembangan agama Islam itu ada di Samudra Pasai. Yang kedua, berkembang suatu kehidupan yang menghasilkan karya tulis yang baik dengan memanfaatkan huruf Arab yang dibawa agama Islam untuk menulis karya mereka dalam bahasa Melayu. Ini disebut bahasa Jawi dan hurufnya disebut Arab Jawi. Ketiga, berkembang juga ilmu tasawuf, yaitu ilmu-ilmu Islam utama. Keempat, kehidupan sosial diatur menurut aturan dan hukum Islam. Terdapat banyak persamaan dalam pelaksanaannya, seperti masyarakat di Mesir ataupun di Arab. Lalu kehidupan politik di Samudra Pasai. Yang pertama, pimpinan tertinggi ada di Sultan yang memerintah secara turun-temurun. Kedua, ada jabatan lain yaitu Sultan. Selain Sultan yaitu Menteri Besar, Bendahara, Komandan Militer, Sekretaris Kerajaan, Kepala Mahkamah Agama, dan beberapa orang Syah Bandar yang mengawasi pedagang asing. Ketiga, pernah menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam di India dan Arab. Kehidupan agama. Yang pertama, diatur menggunakan nilai-nilai Islam terutama dalam pemerintahan. Kedua, pusat penyebaran agama Islam dan menyebarkan agama Islam untuk seluruh pelosok di Sumatera. Yang ketiga, Islam yang dianut adalah yang bermazhab Syafi'i. Namun, sebagian penduduk masih menganut kepercayaan lama, yaitu Hindu-Buddha, terutama yang ada di pedalamannya. Runtuhnya kerajaan Samudra Pasai disebabkan oleh datangnya Portugis ke Nusantara. Pada tahun 1521, di bawah pimpinan Sultan Zain al-Abidin, Portugis menyerang kerajaan ini karena iri dengan kemajuan dagang mereka yang begitu pesat. Hal ini dimanfaatkan oleh Raja Kerajaan Aceh Darussalam untuk mengambil alih kerajaan Samudra Pasai. Pada tahun 1524, akhirnya kerajaan Samudra Pasai dimasukkan ke dalam wilayah kerajaan Aceh Darussalam. Hal tersebut dibuktikan dengan pindahnya lonceng Cakradonya milik kerajaan Samudra Pasai ke kerajaan Aceh Darussalam. Peninggalan kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama ada makam Sultan Malik Al-Saleh.
Sultan Malik Al-Saleh atau Marah Silu merupakan pendiri sekaligus raja pertama Kerajaan Samudra Pasai. Makam ini berhasil ditemukan pada 1913 dan 1915 oleh seorang ilmuwan Belanda bernama J.J. de Vink. Batu nisan pada makam Sultan Malik Al-Saleh menunjukkan bukti adanya pengaruh Islam dari Gujarat di Samudra Pasai. Yang keempat, terdapat dirham peninggalan Kerajaan Samudra Pasai. Dirham ini pertama kali dikeluarkan pada periode pemerintahan raja keduanya, yaitu Sultan Muhammad Malik Al-Zahir. Koin ini kemudian diperkenalkan oleh orang-orang kerajaan kepada bandar perdagangan di Nusantara seperti Bandar Malaka. Yang kelima, terdapat Hikayat Raja Raja Pasai. Hikayat Raja Raja Pasai adalah karya dalam bahasa Melayu yang diperkirakan ditulis pada abad ke-14. Isi karya sastra ini menceritakan tentang kerajaan Samudra Pasai, termasuk mimpi Marah Silu yang bertemu Nabi Muhammad kemudian mengislamkannya. Yang kedua, ada makam Sultanah Narisya. Sultanah Narisya terletak di Desa Meunasah, Kutak Ruang, Kecamatan Samudra. Pada nisan ini terdapat kaligrafi yang berisi kutipan surat Yasin dan ayat kursi. Yang ketiga, ada lonceng Cakradonya. Lonceng ini diperkirakan dibuat pada 1409 Masehi. Lonceng ini memiliki tinggi 125 cm dan lebar 75 cm yang berupa mahkota besi berbentuk stupa. Lonceng Cakradonya diduga sebagai hadiah dari Kekaisaran China kepada Sultan Samudra Pasai. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan akhir kata, sampai jumpa. Ada yang mau bertanya? Ya.